mulai pertanyaan ya. Sok. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua teman, kerabat, dan semua yang mendengarkan. Saya mau menceritakan ada pertanyaan dari teman saya. Wa nahnu aqrabu minal warid. Sebenar-benarnya kata Allah, aku tidak jauh dengan dirimu. Ya, contohnya seperti gula dan manisnya. Apakah bisa dipisah manis dan gulanya? Tidak, itu kan udah menyatu gitu. Nah, seperti perjalanan saya waktu pengen atau mengetahui jati diri yang sebenar itu banyak. Pertama, saya dihadapkan sakit itu 9 hari. Terus jalan-jalannya saya dibawa ke teman saya, terus diobati penyakitnya. Nah, baru di sana diproses jasad dan ruhnya saya diobati gitu. Jasad sudah sembuh, nah rohaninya tuh harus sembuh. Sembuh gimana ini? Harus tenang, karena Suara di kamar. kata Allah kan di Quran, hei jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, kata Allah gitu Bang. Nah, di sana saya pengen tahu terus. Nah, terus teman saya mengatakan, kamu zikir ini. Saya jalani itu hampir 40 hari 41 hari. Terus saya suruh puasa sini. Saya bukan puasa nggak makan, nggak minum, tapi puasa saya itu puasa makanan yang ada ruhnya, seperti daging, telur, ikan. Saya makan itu vegetarian, sayur-sayuran. Waktu dulu saya tuh badan saya tuh besar, hampir 80 lah itu. Karena rutinitas itu 41 hari puasa itu, porsi makannya sama, malahan suka lebih gitu. Dari 1 hari 3 kali, ini 4 kali gitu. Cuma porsi-porsi makannya itu berkurang gitu. Malahan yang dulu besar, badan saya tuh jadi mengerut seperti balon, kalau udah ditiup langsung kempes itu. Gak ada lempengan-lempengan, udah normal seperti itu, apa namanya, kopel kalau bahasa itunya. Nah, sudah itu banyak yang berkomentar, kenapa, apa sakit, apa gimana. Saya cuma diam, ya aja, cukup saya pengen diet. Dari 80 itu sampai kalau gak salah itu 50 kilo. Lumayan lah. Tapi enak, badan itu ringan, tapi tenaga itu malahan lebih naik tenaga. Kan harusnya itu kalau beban berat badan harus seimbang kan sama berat apa yang mau kita dipikul gitu. Tapi dengan pengalaman saya, kok bisa lebih gitu. Badan 50 bisa mengangkat 60 kilo dan sebagainya lah. Ya coba aja lah gitu, coba aja buktikan gitu. Ini menurut pengalaman saya gitu. Nah, sesudah itu banyak yang berkomentar ini.
Ya saya juga cukup heran gimana ya, ada dari pikiran sih, tapi ya udahlah, hiraukan gitu. Dan terus, nah sesudah itu saya diberi zikir lagi, zikir terus ditakin zikir. Kalau misalnya tahapan zikir lah, kalau di Toriko pasti tahu lah zikirnya itu. Nah disingkat oleh zikirnya itu Hu Allah, udah cukup segitu aja, sesuai dengan tarikan nafas kita. Nah sudah zikir itu udah hilangkan semua huruf, rasakan yang itu, rasakan nafas itu. Sudah merasakan nafas, ternyata lebih nyaman gitu, lebih nikmat gitu. Ya kalau misalnya di luar ya udah, kita jangan melihat berkomentarnya. Ya bagaimanalah kita kalau misalnya menonton, misalnya melihat nonton wayang, dalang itu kan fokus memainkan sarana-sarananya itu, skenario-nya kita. Jadi dalam nggak fokus yang berkomentar, yang ini yang itu, fokus aja ya seperti itu. Kita cuek aja yang banyak komentar serangan ini, cukup rasain aja yang dalam diri kita, rasain nafas yang keluar masuk. Itu pengalaman saya. Nah sesudah itu sekian hari, kalau saya perjalanan baru 3 tahunan lah perjalanan mencari jati diri itu. Ya dihadapkan bala, taat, nikmat, maksiat banyak, dan bagaimana kita menyikapinya itu semua. Kalau kita terjun ke sana ya baru kita pusing, gelisah, takut, banyak syahwat-syahwat dunia. Ternyata itu renungan saya itu hasilnya cuma ilusi sebenarnya, tidak ada hasil, cuma bayang-bayang gitu. Ternyata kita bersyukur aja ini, bersyukur bisa melihat, bisa bergerak, bisa berbicara, bisa menghirup udara. Itu aja udah cukup sebenarnya. Apapun tidak bisa dibandingkan dengan itu, tidak bisa dibeli dengan uang berapa puluh miliar, berapa triliun, ini nggak bisa dibeli. Orang banyak yang mau bisa melihat, meluarkan uang jutaan, puluhan miliaran, banyak ya. Sedangkan tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, kenikmatan. Sudah dijelaskan dalam Quran kan, sudah berkali-kali itu dikatakan, tidak mensyukuri kita. Cobalah bersyukur apa yang diberikan, menikmatilah yang diberikan. Cukup menikmati, merasakan, sudah cukup. Baru di sana nanti dijemput oleh Allah, oleh Tuhan. Nah, baru di sana banyaklah kenikmatan yang tidak ada taranya. Kita makan bukan untuk banyak makanannya, tapi kita makan itu buat merasakannya, menikmatinya.
Nah, di sana hati-hati. Yang berlebihan inilah bakal jadi penyakit. Itu yang harus kita olah lagi, kita kurangi lagi. Itu pengalaman saya gitu.